Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrul Sani dengan NIM F1B021111 akan membuat video untuk nilai UAS Pembangunan Karakter kelas C. Yang pertama, ada 3 hal yang ingin saya bahas. Yang pertama itu adalah karakter diri dalam diri saya positif, dan yang kedua karakter dalam diri saya negatif, dan yang terakhir adalah perubahan positif yang saya alami selama saya berkuliah di Teknik Elektro kelas C. Pertama itu, saya adalah orang yang mampu beradaptasi dengan lingkungan. Artinya, jika saya dimasukkan ke dalam sebuah lingkungan atau sebuah tempat yang baru, maka saya dapat beradaptasi dengan lingkungan yang ada, baik dengan orang-orangnya atau dengan tempatnya. Saya dapat beradaptasi dengan mudah karena memang itu kebiasaan saya, itu hal yang sering saya lakukan sejak saya kecil. Saya mudah beradaptasi dengan orang-orang yang baru. Yang kedua itu, tidak memandang teman dari latar belakang yang ada. Selama ini saya lumayan memiliki banyak teman, baik itu dari satu kelas ataupun dari kelas lain, bahkan dari fakultas lain atau dari jurusan lainnya. Dikarenakan saya saya tidak memilih teman. Yang saya pikirkan itu, jika teman itu berbuat baik pada saya akan berbuat baik juga pada dia. Jadinya saya tidak ada memiliki rasa untuk tidak ada keinginan untuk memilih-milih teman. Jadi siapapun teman yang ingin datang ke saya terima. Yang kedua itu adalah karakter diri negatif. Yang pertama itu adalah overthinker atau banyak pikiran atau selalu memikirkan banyak hal. Yang sering saya alami ini adalah overthinker, di mana overthinker ini selalu saya alami pada saat sebelum saya tidur. Di mana overthinker yang saya maksud ini, saya selalu memikirkan masalah apa yang akan saya hadapi untuk seminggu atau 2 minggu ke depannya. Jika ada sebuah tugas yang belum saya kerjakan, maka saya udah mikir duluan, padahal deadline-nya misalnya 7 hari lagi. Saya selalu memikirkannya padahal masih lama, ataupun hal-hal yang akan saya alami atau sesuatu yang akan saya hadapi di masa depan udah saya pikirkan duluan, sehingga sering untuk saya mengalami insomnia atau susah tidur. Yang kedua itu adalah memiliki sikap bermalas-malasan yang kuat. Artinya ini seperti yang saya alami sekarang pada saat semester 2 ini. Saya pada awal semester saya rasa diri saya cukup rajin, dimana selalu datang kuliah tepat waktu, selalu mengerjakan tugas, selalu hadir, selalu fokus dengan mata pelajaran yang ada. Dan juga pada saat laporan praktikum atau praktikum, saya tetap hadir dengan aktif dan menjalankan semua tugas yang telah diberikan. Tetapi jika dalam sebuah waktu ada waktu di mana kita akan mendapat istirahat atau libur kan. Nah, setelah saya mendapatkan liburan itu atau istirahat itu, untuk kembali ke dalam momentum rajin itu, saya memiliki untuk susah. Maksudnya tuh dia rada susah untuk kembali rajin. Jadi kalau sudah merasa nikmat atau bermalas-malasan, susah untuk kembali rajinnya. Itu yang saya hadapi, yang sering saya alami. Yang ketiga itu adalah semangat belajar yang rendah. Saya sering sekali mulai dari SMA ataupun bahkan dari SMP, saya selalu belajar untuk persiapan UAS atau persiapan UTS. Saya selalu belajar H-1, ataupun bahkan tidak belajar sama sekali, ataupun bahkan belajarnya itu beberapa jam sebelum ujian dimulai. Dikarenakan saya cuma bermodalkan belajar apa yang diajarkan oleh guru, apa yang saya pahami, apa yang saya dapat selama beliau mengajar dalam mata kuliahnya. Itu yang selalu saya hadapi selama saya kuliah. Jadi saya memang juga dalam diri sifat saya rada sedikit malas untuk belajar. Jadi memang dari dulu, tapi alhamdulillah sampai sekarang nilai saya baik-baik saja. Yang terakhir itu, tidak ada minat untuk bersaing dengan mahasiswa lain. Maksudnya ini, dalam minatnya ini adalah saya jika mempunyai teman atau seseorang yang pintar dari saya, yang lebih hebat dari saya merasa tidak terganggu. Malahan saya tidak ada ngerasa untuk menjadi rivalnya atau keinginan untuk bersaing sama dia. Jika dia lebih pintar dari saya, maka saya oke saja, tidak ada keinginan untuk menjadi rival atau keinginan untuk mengalahkannya. Saya malah akan dekat dengan dia, meminta saran dia gimana cara dia belajar atau gimana cara dia mempersiapkan diri untuk persiapan UASnya.
Itu yang saya lakukan jadi salah satu kekurangan saya itu tidak ada minat untuk bersaing. Jadi intinya itu saya eh, ingin lulus dengan nilai yang biasa saja, dengan nilai yang tidak tinggi atau tidak rendah, yang penting lulus saja. Itu yang ingin saya lakukan. Perubahan positif yang saya alami selama saya berkuliah di teknik elektro, yang pertama itu yang pastinya menghargai waktu. Menghargai waktu ini saya dapatkan berdasarkan dari selama saya berkuliah dan juga selama saya melakukan praktikum. Seperti yang saya ketahui, pada semester 1 atau semester awal ini kita fullnya online. Jadi semua pekerjaan atau semua tugas tuh dikerjakan secara online. Seluruh pertemuannya dilakukan secara Zoom atau meeting. Jadinya lebih simpel dan keinginan untuk belajar tuh jadi berkurang dan memiliki banyak sekali waktu. Jadi banyak sekali waktu saya untuk beralih. Tetapi pada saat masuk semester 2 ini semangat minat belajar saya menjadi kurang, dikarenakan maksudnya menghargai waktu saya menjadi menghargai waktu lebih karena sifatnya ini pada saat belajar ini pada saat mengerjakan laporan dan juga menghadiri kuliah ini saya lebih memanage waktu, dikarenakan jadwal yang sibuk berbeda dengan semester awal yang saya alami. Itu yang menyebabkan saya mulai memanage waktu, dikarenakan juga saya adalah overthinker. Dan yang kedua itu mempunyai banyak teman baru. Ini berkaitan dengan karakter diri positif saya, yaitu mampu beradaptasi dengan lingkungan yang tepat. Ini saya tekankan kembali lagi, saya mempunyai lumayan banyak teman. Mempunyai banyak teman itu bagus, dimana teman-teman ini mereka sportif, membantu saya dalam mengerjakan laporan atau mengerjakan tugas. Mereka senantiasa membantu kita, karena dalam kuliah ini sama sekali tidak ada perankingan atau ranking. Yang penting lulus aja. Jadi tidak ada namanya rival atau persaingan. Jadinya sama-sama membantu dan tidak ada rasa lain, begitu saja. Yang ketiga itu berani mengemukakan pendapat di hadapan banyak orang. Karena ini salah satu hal yang saya dapatkan selama saya berkuliah di pembangunan karakter, di mana salah satu pelajarannya itu di mana kita disuruh untuk membuat kelompok dan berdiskusi tentang masalah yang diberikan oleh dosen. Di mana dalam masalah itu kita membuat sebuah portofolio atau PowerPoint yang berisikan tentang poin-poin penting yang berkaitan dengan masalah tersebut. Dan PowerPoint itu dibuat lalu kita presentasikan, kita bedah bareng-bareng, kita debat bersama-sama. Jadinya, dan juga salah satu yang mendorong saya untuk mulai untuk mengungkapkan pendapat ini karena untuk mendapatkan nilai tambah tentunya dosennya ini menyuruh kita atau mengharapkan kita untuk berdebat. Karena itulah saya juga ada keinginan untuk mulai berdebat. Jadinya sampai sekarang saya untuk berbicara kepada banyak orang atau ke banyak halayak orang sudah tidak terlalu takut atau deg-degan seperti yang saya alami pada saat saya dulu. Dan yang terakhir itu adalah peka terhadap sekitar. Peka terhadap sekitar ini yang saya maksud ini adalah saya mulai memikirkan kembali tentang masalah-masalah apa yang ada di luar sana. Bukan tentang masalah dalam diri saya saja, tapi tentang masalah yang ada di luar. Seperti salah satu contohnya itu adalah budaya. Budaya Indonesia ini tidak terlalu diakui di Indonesia sendiri. Contohnya batik dah. Kalau batik ini kan kita sama sekali tidak menggunakan batik. Bahkan batik pun yang gunakan sekarang itu mungkin cuman guru-guru atau orang dewasa, ataupun pada saat kita masih SMA SMP ada hari Rabu atau hari Kamis tergantung dari sekolah menggunakan baju batik kan. Tetapi cuman sebatas itu aja, padahal batik itu adalah salah satu harta kekayaan Indonesia. Tetapi di luar negara itu batik dikenal sangat lumayan terkenal. Bahkan di Malaysia sendiri ingin hampir mengambil alih kalau mereka yang memilih batik. Sejak saat itu saya mulai memikirkan kembali tentang masalah-masalah yang saya hadapi. Salah satu contohnya juga itu adalah semangat patriotisme, dimana seperti yang kita ketahui semangat patriotisme kita atau membela negara tidak terlalu tinggi ya, karena memang untuk logikanya kita itu apa yang harus kita lakukan untuk membela negara, sedangkan kita udah memiliki TNI atau memiliki pemerintah yang maju untuk dapat membela negaranya. Jadi sehingga kebutuhan untuk kita tuh tidak ada. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.